Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, serta malam kepada Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Diaul Haq Putri Miharja sebagai pembicara pertama beserta dua rekan saya, Muhammad Dafa Setiawan sebagai pembicara kedua dan Andika Rizky Mukhtar sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim Kontra mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan argumentasi kami terkait mosi debat. Dewan ini akan mewajibkan integrasi kurikulum pendidikan berbasis kompetensi digital dan tata kelola administrasi modern dari jenjang menengah ke atas sebagai langkah krusial untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era administrasi digital yang berkelanjutan. Mengapa kita harus hati-hati dan tidak mendukung mosi ini? Karena mewajibkan kurikulum ini secara nasional tanpa memperhitungkan realitas sosial ekonomi dan pendidikan di lapangan justru akan menciptakan ketimpangan baru, yaitu mengancam hak-hak peserta didik. Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan yang adil dan merata. Dengan mewajibkan kurikulum ini, negara secara tidak langsung mendiskriminasi sekolah-sekolah dan daerah yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, dari itu internet, perangkat, dan juga listrik stabil. Serta guru yang kompeten dalam bidang digital dan dukungan finansial untuk implementasi kurikulum modern. Artinya, hanya sekolah atau daerah elit yang bisa benar-benar menjalankan kurikulum ini dengan baik, sementara yang lainnya tertinggal. Kami menolak mosi ini karena kita hidup di era digital yang berkembang dengan cepat, di mana transformasi teknologi mendorong berbagai sektor untuk menyesuaikan diri. Namun, dalam konteks pendidikan, perubahan tidak bisa dilakukan secara seragam dan tergesa-gesa. Dan mosi ini berusaha memaksakan integrasi kurikulum digital dan tata kelola administrasi modern sebagai kewajiban nasional tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kualitas SDM pendidikan, serta kesenjangan digital yang nyata antara wilayah dengan masyarakat. Baik, kebijakan ini justru akan berdampak kepada sosial ekonomi masyarakat dan juga dapat menyebabkan beban baru bagi masyarakat, yaitu orang tua yang dipaksa membayar lebih, pembelian perangkat digital, serta pastinya pembelian kuota internet. Sekolah akan bisa lebih eksklusif dan dapat menyebabkan dropout siswa dari keluarga miskin. Solusi digital seharusnya memerdekakan, bukan menyengsarakan. Di sini saya akan membahas tentang aspek hukum yang belum ada kepastian tentang implementasi wajib untuk kurikulum digital secara menyeluruh. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mewajibkan kurikulum spesifik berbasis digital atau administrasi modern. Artinya, kurikulum tidak diwajibkan untuk fokus kepada ranah modernisasi dan digitalisasi. Kurikulum tetap menjadi ranah otonom lembaga pendidikan berdasarkan kebutuhan lokal dan perkembangan iptek. Pada Permendikbudristek Nomor 262 Tahun 2022 tentang kurikulum merdeka memberi ruang fleksibilitas kurikulum, mewajibkan satu jenis kurikulum khusus, yaitu kompetensi digital dan administrasi modern. Justru bertentangan dengan semangat kebijakan adaptif dalam aplikasi hukum. Contohnya, kebijakan wajib tersebut berisiko melanggar otonomi satuan pendidikan dan menimbulkan celah gugatan konstitusional dari daerah atau lembaga yang belum siap. Selanjutnya ada kebijakan teknis, infrastruktur dan SDM belum siap. Negara kita termasuk dalam SDM paling rendah dan itu salah satu faktornya. Tidak semua sekolah menengah memiliki fasilitas TI memadai. Menurut Kemendikbud tahun 2023 masih ada lebih dari 40% sekolah menengah di daerah yang termasuk 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, yang belum memiliki komputer cukup apalagi koneksi internet yang stabil. Ini juga salah satu faktornya. Tenaga pengajar belum dilatih secara merata. Dalam data Balitbang Kemendikbud menunjukkan bahwa hanya 23% guru yang mengikuti pelatihan digital lanjutan hingga tahun 2024. Di mana sisanya? Masih banyak persen-persenan yang lain.
Kenapa hanya 34% saja? Data dari kasus BSSN, risiko keamanan cyber dan kerentanan administrasi digital. Laporan tahunan 2024 BSSN mencatat bahwasanya banyak 1,3 miliar anomali traffic cyber dengan 52% diantaranya menyerang sektor pendidikan dan pemerintahan. Mewajibkan kurikulum dengan berbasis komputasional digital dan administrasi modern tanpa adanya undang-undang perlindungan data pribadi yang efektif. Dalam undang-undang PDP belum sepenuhnya operasional di tahun 2025 dan itulah faktornya. Justru membahayakan siswa dan sekolah. Siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum jika data siswa bocor akibat sistem pembelajaran digital yang belum aman? Apakah pemerintah, diri sendiri, sekolah, atau bahkan tidak ada yang bertanggung jawab? Kurikulum tidak bisa berdiri sendiri tanpa ekosistem hukum yang melindunginya. Selanjutnya, mewajibkan integrasi kurikulum pendidikan berbasis komputer, digital, dan tata kelola administrasi modern. Terlalu prematur, terlalu cepat secara hukum, beresiko tinggi secara keamanan, dan tidak inklusif secara infrastruktur pendidikan. Resiliensi generasi muda bukan sekedar soal adaptasi terhadap sistem digital, tapi juga kemampuan menghadapi kegagalan sistem, risiko hukum, dan tantangan etis. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini kami tidak menolak digitalisasi, tapi kami menolak pemasaran tanpa kesiapan sistem. Dan apakah semua sekolah di pelosok punya infrastruktur dan sumber daya manusia yang sama? Fakta lapangan dari Kemendikbud sendiri menunjukkan belum. Lalu untuk siapa sebenarnya kurikulum ini dipaksakan? Jangan-jangan semua ini hanya untuk melayani kota-kota besar dan elit pendidikan saja. Yang adaptif berarti responsif, dengan konteks, bertahap, berbasis kebutuhan, bukan asal wajib. Kalau pendidikan sekedar ikut arus tanpa mengevaluasi risiko dan kesiapan hukum, maka itu bukan adaptif, tapi itu sembrono. Mewajibkan kurikulum ini bukan jaminan membangun resiliensi generasi muda, karena resiliensi sejati adalah kemampuan beradaptasi dengan sistem yang seringkali gagal, bukan hanya mahir dalam sistem yang ideal di atas kertas. Yang ingin kami garis bawahi adalah ini. Kebijakan pendidikan bukan tempat uji coba program ambisius yang belum matang. Jika benar-benar ingin mempersiapkan generasi muda untuk masa depan, maka perkuat dulu fondasinya. Pastikan legalitasnya jelas, infrastruktur yang merata, dan keamanan digital yang kuat. Sampai hari ini, semua itu belum terpenuhi. Maka kami menolak mosi ini, bukan karena kami anti masa depan, tapi karena kami paham masa depan itu dibangun dengan keadilan, bukan dengan ketergesaan. Kita semua sepakat bahwa masa depan adalah kemajuan digital, tapi justru karena itulah masa depan tidak boleh dibangun di atas fondasi yang rapuh. Dalam mosi ini, Dewan ingin mewajibkan integrasi kurikulum kompetensi digital dan administrasi modern. Namun sayangnya, seperti banyak kebijakan lain yang dibuat tergesa-gesa. Mosi ini mengesampingkan realitas di lapangan, mengabaikan prinsip keadilan pendidikan, dan menihilkan resiliensi sebagai nilai utama. Lantas apa gunanya kurikulum canggih kalau sebagian besar sekolah bahkan tidak punya akses listrik yang stabil? Dan apa makna kompetensi digital jika tenaga pendidik belum dilatih dengan memadai? Yang paling krusial, bagaimana bisa kita membentuk generasi tan banting kalau sistemnya saja rentan diserang dan datanya mudah bocor? Digitalisasi bukan sekedar konten kurikulum, tapi soal kesiapan sistem hukum, keamanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Jika itu semua belum siap, maka mewajibkan kurikulum ini hanyalah menambah beban, menciptakan ilusi kemajuan. Sekali lagi, di sini kami tidak menolak kemajuan. Di sini kami menolak ketergesaan tanpa kepastian hukum. Kami menolak standarisasi yang hanya berpihak pada daerah maju. Kami menolak digitalisasi yang tidak membangun daya tahan generasi. Karena yang kita butuhkan bukan hanya generasi yang paham teknologi, tapi generasi yang siap menghadapi segala situasi. Kami menolak mosi ini bukan karena kami pesimis akan masa depan, tapi karena kami sadar bahwa masa depan tidak akan bisa dibangun dengan cara yang timpang dan tidak adil. Pendidikan bukan ladang eksperimen, dan generasi muda bukan objek kebijakan. Mereka adalah subjek masa depan. Mereka berhak mendapatkan kebijakan yang bijak, matang, dan berkeadilan. Karena kemajuan sejati bukan saat kita semua bisa pakai sistem digital, tapi saat tak satu pun anak bangsa tertinggal oleh sistem itu. Mosi ini terlihat modern, tetapi kenyataannya memaksakan ketidaksetaraan. Dan kami dari tim kontra menolak kemajuan yang hanya bisa dinikmati segelintir. Jadi, mosi ini kami tolak dengan hormat. Terima kasih, kami dari tim kontra. Goodbye and good governance.